Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu hadisin dakhala fil wujud. Jadi maka segala sesuatu yang hadis, yaitu yang baharu atau makhluk, ya itu dakhala fil wujud. Artinya diwujudkan, ya diwujudkan, diciptakan dari apa namanya, wujud ba'da adamin, dari tiada menjadi ada. Dakhala fil wujud, maksudnya begitu. Sawa'un kana ya, jadi adapun itu minal a'yani, jadi semua yang baharu tadi termasuk dari a'yan. A'yan itu ya suatu bentuk, ya, jam'un ainan, suatu bentuk yang walau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, ya. Jam'un ainin, ya. Artinya semua bentuk, karena semua makhluk itu pasti berbentuk, pasti apa namanya, wujud, nah maksudnya begitu. Artinya bentuknya seperti apa, ada yang bisa digambarkan dan ada yang tidak bisa digambarkan. Contohnya ruh, itu nggak bisa digambarkan. Jadi hakikat ruh hanya Allah yang tahu. Wa huwa kullu ma lahu hajmun. Jadi minal a'yan tadi, ya, wa huwa kullu ma lahu hajmun. Nah, itu adalah suatu benda yang berukuran. Hajm. Jadi benda itu ada benda yang, jadi semua makhluk itu berukuran. Ada makhluk yang tidak bisa terbagi-bagi. Jadi hajm itu dibagi menjadi dua. Tidak bisa dibagi-bagi dan benda yang bisa dibagi-bagi. Jadi hajm itu ada benda yang bisa dibagi-bagi dan ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, benda yang bisa dibagi-bagi itu ada apa kemarin? Bisa dipegang oleh tangan dan ada yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Paham maksudnya? Nah, hajm ini punya namanya arad, sifat benda. Jadi makhluk itu disebut benda dan sifat benda. Dan benda ini dibagi dua. Benda yang tidak bisa dibagi-bagi dan benda yang bisa dibagi-bagi. Nah, benda yang bisa dibagi-bagi ada dua. Benda yang bisa dipegang oleh tangan, ya, yuqbalu bil yad, bisa dipegang oleh tangan, wala yuqbalu bil yad, dan yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Semua itu disebut hajm. Nah, atau jismun. Nah, bisa begitu. Amkana, ya, minal a'mal, ataupun benda itu tadi bisa berbuat, ya, bisa beramal. Nah, termasuk apa? Amal ini ada dua, al-ikhtiyari au ghairil ikhtiyari. Amal yang diusahakan atau disengaja, ya, atau tidak disengaja. Contohnya apa? Amal yang disengaja atau tidak disengaja. Contoh, misal ngelindur. Apa disengaja? Tidak bisa disengaja. Jadi ghairi ikhtiari, ya. Itu disebut amal yang ghairi ikhtiari. Sedangkan amal yang disengaja, mandi, motoran, ya, kirim paket misalnya. Itu namanya amal yang ikhtiari, diusahakan. Amal yang diusahakan dan amal yang tidak diusahakan. Fahuwa bi khalqillahi ta'ala. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Semua benda dan sifat benda. Nah, sifat benda ini termasuk amal. Ya, termasuk pekerjaan atau fiil. Jadi itu.
Fal a'yanu kulluha, semua juga termasuk a'yan atau benda yang berukuran. Benda yang berukuran. A'yan itu benda yang berukuran. Kulluha, semuanya itu juga diciptakan oleh Allah. Minad darroti, dari yang terkecil, darroh. Darroh ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah semut merah, semut kecil yang merah, satu titik itu, tahu, pernah lihat? Nah, itu semut merah. Jadi ada dua makna. Bisa dimaknai dengan semut merah yang kecil atau debu yang berterbangan yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang lewat. Ketika Robert misalnya di Pawon, rumahnya Gedek misalnya, ada sinar matahari pagi, nah kan tembus ke Gedek. Nah, cahaya yang masuk lewat dinding Gedek tadi, itu kan biasanya ada bintik-bintiknya itu. Nah, bintik-bintik itu disebut al-habba. Al-habba itu yaitu debu yang berterbangan yang terlihat ketika ada sinar matahari yang menyinarinya. Bisa dipahami ya? Itu namanya al-habba. Nah, jadi bisa dimaknai semut merah, bisa dimaknai al-habba atau debu yang berterbangan yang terlihat ketika ada sinar matahari. Wahia asgharu hazmin. Jadi darah tadi disebut benda yang terkecil, ya, benda yang terkecil. Narahu munfasilan an ghairi bil ain. Ya, termasuk yang benda yang terkecil yang juga tidak terlihat dengan mata. Ya. Al-mujarrodati wa hiya al-haba tadi. Nah, ini dijelaskan ini. Jadi darrah itu adalah apa? Narahu munfasilan an ghairi bil ain al-mujarrodati wa hiya al-haba. Al-haba. Nah, maksudnya gitu. Apa itu al-haba? Alladzi yadharu inda dukhulin nuri syamsi minal kawwati au makana asghari minha. Ini. Jadi darroh itu asgharu hajmin narahu munfasilan, yang mungfasil, yang apa namanya? Yang mungkin ada, maksudnya begitu. Yang apa ya? Ya terlihat lah, maksudnya gitu. Ana ghairi bil ain, walaupun ada yang tidak melihatnya dengan mata. Al-mujarradati. Nah, kadang kan ada yang tidak bisa melihat. Mana tahu kan gitu kan. Nah, jadi itu darroh adalah benda makhluk Allah ya yang terlihat, yang terkecil. Ada juga makhluk Allah yang tidak terlihat, kan begitu. Nah, seperti itu. Ilal arsy, sampai makhluk Allah yang terbesar. Itu apa? Arsy. Arsy ini makhluk Allah yang terbesar. Besarnya bagaimana? Seberapa besarnya arsy? Ketika ada hadis yang mengatakan 7 langit, ya, 7 langit dibandingkan makhluk Allah yang bernama kursi itu seperti cincin yang ada di padang pasir yang luas. Nah, cincinnya itu siapa? 7 langit itu. Kursinya itu apa? Padang pasir yang luas. Jadi 7 langit ibarat cincin, kursi itu padang pasir yang luas. Bisa dipahami? Nah, kemudian ini arsy gimana? Arsy itu dibandingkan dengan kursi seperti cincin tadi yang ada di padang pasir yang luas. Siapa cincinnya? Kursi. Siapa arsy-nya? Padang pasir. Bisa dipahami? Nah, berarti apa? Kita ini makhluk kan gitu toh? Nah, jadi gitu. Jadi besarnya arsy itu ya sebesar cincin
sebesar padang pasir, di mana padang pasir itu sangat luas dan cincin di padang pasir itu adalah ibarat kursi, makhluk Allah yang disebut kursi. Dan besarnya kursi itu seperti padang pasir yang luas dan ada satu cincin di padang pasir itu. Dan besarnya cincin itu adalah 7 langit. Bisa dipahami? Nah, gitu maksudnya. Nih, jadi perlu dipahami. Makanya aja kemaki. Wong do kemaki. Wong mbek ares we ora ana rupane kok. Do kemaki. Repot. Kemaki ku sombong, teman-teman. Jadi perlu dipahami. Bahasa Jepara namanya kemaki. Ya toh? Bahasa Jawa kemaki ada di mana saja? Demak, Semarang, Kudus, Pati. Nah, Karisden Pati ya. Nah, kemaki namanya sombong. Jadi itu. Aja di gadok-gadok ya. Tak isa itu. Ilal arsy alladzi huwa aksaru. Oh, alladzi huwa akbaru. Ini ora cetha. Ini bak kok dadi sak iki piye? Alladzi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajm. Nah, maksudnya arsy itu adalah makhluk Allah yang terbesar min haitsul hajm, dari seluruh makhluk Allah, dari seluruh benda. Jadi pahami? Hah? Iya, yang paling terbesar. Ya biholkilat, itu juga diciptakan oleh Allah. Nah, jadi gitu.